terhormat Bupati Tangerang, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang, yang kami hormati PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang, dan hadirin tamu undangan yang kami hormati. Sungguh merupakan suatu Kabupaten Tangerang dalam rangka penjelasan Bupati tentang KUA dan PPS Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2023 segera dimulai. Yang terhormat Bapak Haji Khalid Ismail SAG MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Tangerang, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Tangerang, yang terhormat Sekretaris Daerah, para pejabat eselon 2, Kepala OPD, Camat, dan Kepala BUMD. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyelenggaraan atau KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun 2023 hingga akhir zaman. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini mengacu pada 1/17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keempat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kelima, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten atau kota. Ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedelapan, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kesebelas, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang peraturan tata tertib DPRD. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita maklumi bersama sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022 tentang PPK. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD pada hari ini Kamis 14 resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Ayat 2, KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat. Selanjutnya,
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 86 dinyatakan bahwa ayat 3 rancangan KUA memuat A. Kondisi ekonomi makro daerah, B. Asumsi penyusunan APBD, C. Kebijakan pendapatan daerah, D. Kebijakan belanja daerah, E. Kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Ayat 4. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan A. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah, B. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun, dan C. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bupati telah menyampaikan permohonan melalui surat nomor 900/2532 strip DPKAD perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2023 tertanggal 12 Juli 2022. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten dan kota, dalam pasal 20 menyatakan bahwa jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Oleh karena itu, Badan Musyawarah telah melaksanakan rapat tanggal 30 Juni 2022. Adapun acara rapat paripurna sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Penyampaian penjelasan Bupati terhadap rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun 2023. 3. Pembacaan doa. 4. Penutup. Acara tersebut, susunan acara tersebut telah kami sampaikan kepada anggota DPRD yang terhormat. Namun kami tanyakan kembali, apakah susunan acara tersebut dapat saudara setujui? Terima kasih. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan penjelasan Bupati, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2023 kepada yang terhormat Bupati. Kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan partai politik, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi wanita dan organisasi pemuda, serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang dalam rangka penyampaian pengantar KUA dan PPAS tahun anggaran 2023. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, penyusunan KUA dan PPAS tahun 2023 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 89 ayat 1 dijelaskan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu kepada pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023. Oleh karenanya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPJMD Kabupaten Tangerang. Rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tangerang tahun 2023 terdiri dari kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan strategi dalam pencapaiannya. Sesuai dengan tema RKPD tahun 2023,
pemantapan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi yang berbasis pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, fokus pembangunan diarahkan pada sumber daya manusia pasca pandemi, perekonomian masyarakat, infrastruktur wilayah dan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan dengan sasaran dan target yang harus dicapai. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, dalam mewujudkan instrumen pembangunan daerah yang telah disusun pada RPJMD 2019-2023, pengelolaan keuangan harus tetap menjadi perhatian terutama dalam pencapaian target pendapatan, pengelolaan alokasi belanja, dan pembiayaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan rasional. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah diarahkan antara lain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi, mengoptimalkan peran dan kontribusi serta pengelolaan BUMD, meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Kebijakan belanja diarahkan pada pengelolaan belanja yang dilaksanakan dengan pola proporsional, efisien, dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diprioritaskan kepada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2019-2023. Pemenuhan unsur wajib pelayanan dasar dan unsur wajib non pelayanan dasar antara lain untuk meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan masyarakat, dan kegiatan yang sifatnya strategis. Kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada kebijakan tersebut, belanja daerah telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang secara selektif, akuntabel, dan transparan. Kebijakan pembiayaan merupakan implikasi dari perkiraan pendapatan dan belanja. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan dari sisi penerimaan bersumber dari pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya atau SILPA. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, kondisi kemampuan keuangan daerah dalam PPAS tahun 2023, jumlah pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 6,1 triliun rupiah yang bersumber dari A. Pendapatan asli daerah sebesar 2,95 triliun rupiah, terdiri dari pajak daerah sebesar 2,29 triliun rupiah, retribusi daerah sebesar 80,35 miliar rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 58,48 miliar rupiah, lain-lain PAD yang sah sebesar 517,59 miliar rupiah. B. Pendapatan transfer sebesar 3,15 triliun rupiah yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 2,44 triliun rupiah, pendapatan transfer antar daerah sebesar 704,49 miliar rupiah. Jumlah pendapatan tersebut direncanakan untuk membiayai belanja daerah sebagai berikut. A. Belanja operasi sebesar 4,62 triliun rupiah, belanja modal sebesar 1,1 triliun rupiah, belanja tidak terduga sebesar 50 miliar rupiah. D. Belanja transfer sebesar 674,99 miliar rupiah. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, dengan besaran target pendapatan dan kebutuhan belanja daerah tersebut, pada struktur PPAS tahun 2023 mengalami defisit anggaran sebesar 350 miliar rupiah, di mana defisit tersebut dapat dibiayai dari penerimaan, pembiayaan, dan bersumber dari SILPA yang ditargetkan sebesar 350 miliar rupiah. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikianlah penjelasan mengenai hal pokok kebijakan umum anggaran dan PPAS tahun anggaran 2023. Kita semua berharap pembahasan atas rancangan ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu demi suksesnya Kabupaten Tangerang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua dalam upaya menjalankan roda pembangunan menuju Kabupaten Tangerang gemilang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh dia. Dengan segala puja, Engkaulah pemilik keagungan dan singgasana, pencipta kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Tangerang tahun 2023. Semoga berkah dan rahmat-Mu terus bercucuran kepada kami semua dalam rangka peserta rapat paripurna. Ya Allah, Ya Hadi, Engkaulah Tuhan yang Maha Petunjuk. Dengan hati yang tulus ikhlas, kami hadir di hadapan acara berakhir. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 merupakan HUT Koperasi ke-75. Untuk itu, pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan selamat merayakan Hari Koperasi ke-75. Peringatan Hari Koperasi ke-75 dengan tema Transformasi Koperasi untuk Ekonomi Berkelanjutan, pengejawatahan dan upaya koperasi bertransformasi dari citra model lama dan konvensional menjadi baru dan profesional, sehingga koperasi sejajar dengan badan usaha lain, memiliki sensitivitas yang tinggi dan diminati generasi muda. Momentum gerakan Ayo Berkoperasi harus terus digelorakan agar menarik generasi muda sebagai agen pembangunan yang perlu dibekali dengan pengalaman berusaha dan pembangunan karakter yang berbasis nilai gotong royong dan usaha bersama yang keseluruhannya akan diperoleh melalui koperasi. Pemerintah tengah menyiapkan dukungan regulasi yang menjadi langkah penting agar koperasi terus diminati serta menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis, adaptif dan akomodatif bagi kepentingan anggota dan masyarakat. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati, akhirnya tahap demi tahap acara telah kita lalui dengan lancar, aman dan tertib. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekda dan jajarannya, serta hadirin atas kesabarannya mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD pada hari Kamis 14 Juli 2022 kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dah. Polisi India. Ya, hari ini paripurna penyampaian KUA PPAS untuk tahun anggaran 2023 dari Kabupaten Tangerang, dan mudah-mudahan segera dibahas nanti oleh DPRD agar bisa disahkan sesegera mungkin, agar nanti pelaksanaan APBD perubahan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Temanya karena tahun 2023 itu akhir dari RPJMD Kabupaten Tangerang yang 2019-2023, jadi temanya pemantapan terhadap target-target dan juga program-program pembangunan terutama untuk perekonomian masyarakat. Kan udah dibilangin tadi terakhir 2023 itu terakhir, jadi pemantapan, program pemantapan ya. Berapa anggaran kita di Direncanakan 6,1 triliun. Jadi kalau dari APBD 2022 yang 5,6 kurang lebih sekitar 500 miliaran. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Apalagi? Ini nanti seperti apa kebijakan dari Kan kita udah kirim surat ke Mendagri dan ke Menpan RB untuk ditinjau kembali usulan ataupun revisi terhadap keputusan penghapusan tenaga honorer karena masih dibutuhkan di daerah, ya. Dan sudah disampaikan ke APKASI juga, Asosiasi Pemerintah Kabupaten, untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah daerah yang lain mengajukan revisi terhadap keputusan tersebut. bila itu tidak ditanggapi Pak? Nah, ini Jangan pakai bila-bila lah. Di satu PP ini nanti seperti apa Pak? Apa? P3K atau dia Nanti kita tunggu hasil dari pembahasannya, ya. Oke. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Baik, jadi
agenda tadi itu kan cuma penyampaian oleh Pak Bupati tentang KUA dan PPAS tahun anggaran 2023. Artinya beliau menyampaikan hasil RKPD itu seperti itu, gambarannya. Namun itu bukannya final. Nanti setelah ini ada waktu untuk pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran. Waktunya ditentukan kemudian setelah Badan Anggaran sendiri merasa siap untuk membahas itu. Jadi kemungkinan bisa bertambah, bisa. Kalau permintaan tim anggaran ini naikkan. Kalau kurang mah nggak mungkin. Bakal ditahan sama kita juga. Trennya sudah mulai naik lagi, masa diturunkan lagi gitu. Jadi mungkin itu tambahannya, ini belum final, masih menunggu pembahasan nanti. Karena di dalam pembahasan itu nanti akan lebih detail dibanding tadi cuma beberapa lembar disampaikan pengantar, nanti dalam pembahasan akan lebih detail lagi. Tadi secara global gitu. Nah nanti kalau untuk pemulihan ekonomi tentunya kan ada program-programnya. Ya kan di situ disampaikan garis besarnya ini programnya ini untuk pemulihan ekonomi, kemudian peningkatan infrastruktur dan beberapa lagi tadi. Tentunya posnya ada yang masing-masing. Mudah-mudahan itu bisa terjadi dan pandeminya nggak jalan lagi. Kalau jalan lagi mah APBD-nya nyungsep lagi kan gitu, turun lagi. Sehingga apa yang kemudian sudah direncanakan bisa berubah lagi gitu. Jadi semua ini kan perkiraan. Perkiraan artinya belum ada uangnya mah. Ya. Ini asumsinya ini akan naik sekian asumsinya, tapi tentunya bukan asal menyampaikan angkanya saja berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh badan pendapatan tentunya. Dan juga dari transfer pusat berapa, mungkin ada provinsi berapa, itu kan udah ada asumsinya. Kemungkinan informasi tentang itu pasti sudah ada. Sebelum KUA PPAS ini disampaikan. Yang kemarin 5 sekian sekarang jadi 6, sekian itu bertambah lagi jadi 7 kalau bisa Pak. Ya nanti tergantung pembahasan nanti. Tergantung pembahasan karena pada saat sudah pembahasan final kemudian ada kesepakatan bersama antara Bupati dengan DPRD, itu yang akan jadi acuan 2023 nanti. Ya mudah-mudahan peningkatan ekonomi ini berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi akibat pandemi ini tentunya secara langsung nggak mungkin ya, bertahap juga pemulihan ekonominya secara bertahap ya dengan coba menggerakkan UMKM yang ada, memberikan fasilitasi ke mereka, pembelajaran, pelatihan, mungkin juga bantuan modal nanti ada di masing-masing OPD nanti, mungkin di dinas koperasi yang memfasilitasi itu. Ini belum terlihat programnya karena ini masih garis besar semua. Nanti di dalam pembahasan insya Allah itu akan kelihatan. Setelah itu akan dituangkan dari draft Perda APBD baru lebih jelas lagi gitu. Tahapannya seperti itu. Cukup. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Anang. Siap. Hah? Nunggu Bapak. Belum.